فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pendekarnya sahabat. Ya. Dan kita harus mencintai para sahabat. Mengapa kita harus mencintai para sahabat? Karena Allah mencintai mereka. Mengapa kita harus memuji para sahabat? Karena Allah memuji mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang nomor 3 ingat, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi supaya diridhoi Allah, ya harus mengikuti muhajirin dan ansor. Bagaimana kita mengikuti kalau nggak tahu sejarahnya, nggak tahu perjuangannya mereka, nggak tahu bagaimana akidah mereka. Makanya dengan kajian ini kita bisa meneladani para sahabat Nabi. Rasulullah juga pernah mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 millah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahida, kecuali satu golongan yang selamat. Siapakah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang sesuai dengan ajaranku dan ajaran sahabat. Jadi ajarannya sahabat itu adalah kunci dari kebaikan ketika umat terpecah belah. Makanya kita harus senantiasa mencontoh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, siapakah Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu? Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkunia Abu Ishaq. Jazakallahu khair. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berkunia Abu Ishaq. Biasanya orang Arab itu berkunia dengan anak laki-laki yang pertama. Jadi kalau orang Arab dulu itu punya anak perempuan, dia tidak pakai anak perempuan itu sebagai kunia. Misalnya anak pertama Aisyah, dia nggak mengatakan dirinya Abu Aisyah karena cewek. Nah, kalau anaknya laki-laki, meskipun ketiga, dia berkunia dengan nama anak laki-laki yang pertama. Kebiasaannya seperti itu. Min kibari sahabah, min kibari as-sahabah, termasuk pembesarnya para sahabat. Wa minas sabiqin al-awwalin lil Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dan masuk dalam firman Allah surat At-Taubah ayat berapa tadi? 100. Aslama wa kana umruhu 17 sana. Beliau masuk Islam sedangkan usianya masih 17 tahun. Termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ya. Umar bin Khattab itu
umurnya selisih sama Nabi 13 tahun. Umurnya Umar bin Khattab itu selisih sama Nabi berapa? 13 tahun. Masuk Islamnya kurang lebih 5 Hijriah. 5 setelah Nabi diutus. Atau 6. Ya, bisa berarti berapa? 45 dikurangi 13. Kurang lebih 30 berapa? 32 ya. Kurang lebih. Umar bin Khattab masuk Islam umurnya 32. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam sedangkan beliau masih remaja, belum pemuda. Nah, remaja itu tingkatan sebelum apa? Pemuda. Sangat belia sekali. Wa huwa ahadul asyra al-mubasysyirina bil jannah. Beliau adalah satu di antara 10 orang yang distempel masuk surga. Dijamin masuk surga. Wa huwa awwal man rama bisahmin fi sabilillah. Dia adalah lelaki pertama, dia adalah lelaki Arab pertama bukan yang kedua. Sa'ad bin Waqqas adalah lelaki Arab pertama yang melesatkan anak panah di jalan Allah. Loh, apakah orang Quraisy nggak ada yang punya panah? Sudah punya panah, tapi panah yang dilesatkan, dikeluarkan untuk sabilillah, di jihad fi sabilillah, pertama kali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli pemanah. Jadi seluruh sahabat yang masuk Islam itu yang melesatkan anak panah pertama kali di dalam jihad fi sabilillah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia terkenal dengan pintar memanah. Yang kita bicarakan satu tentang keistimewaan beliau, keutamaan beliau. Yang kedua tentang sikap-sikap kepahlawanan beliau. Yang ketiga tentang nasihat-nasihat beliau. Kita mulai dari yang pertama, keutamaan. Min manaqibihi, di antara keutamaan Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama, annahu ahadul asyra al-masyhud lahum bil jannah. Keutamaan beliau yang pertama adalah beliau adalah satu di antara 10 orang yang dipersaksikan Rasulullah bahwa dia masuk surga. Dan Rasulullah sampai wafat tidak menarik ucapannya. Jadi Rasul sudah wafat itu dia distempel masuk surga. Karena Rasulullah sampai wafat tidak menarik ucapannya. Dan Rasulullah itu enggak berbicara kecuali dari apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, bahwa Nabi Muhammad tidak berkata kecuali berdasarkan apa? Wahyu. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak punya keutamaan lain kecuali satu ini saja, sudah cukup untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi toh ternyata masih punya keistimewaan yang lain. Apa saja yang lain? Yang nomor 2, wa min manaqibihi annahu ahadus sittah ashabus syura alladhi akhbara Umaru anna Rasulullah tufiya wa huwa anhum radin. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu di antara 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi ashabus syura, yang Umar mengatakan Rasulullah wafat dalam keadaan ridho dengan 6 orang ini. Mengapa 6 orang ini kok ditunjuk Umar? Karena Umar tahu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah dalam keadaan ridho kepada 6 orang ini. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan khusus Sa'ad bin Abi Waqqas ucapannya Umar ditambahi. Yang lain biasa aja. Umar mengatakan 6 orang. Jadi ceritanya begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu sudah di firasil maut, di kasur kematian. Sudah payah, hampir wafat beliau. Ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu'a al-Majusi, bersimbah darah. Maka orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, istakhlif. Wahai khalifah, istakhlif, segera tunjuk siapa khalifah penggantimu. Sebelum terlambat, segera tunjuk. Kalau Abu Bakar langsung. Nah, kalau aku mati yang jadi khalifah Umar langsung. Rasulullah diam, nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong tentang masalah kekhalifahan.
Cuma Rasulullah itu memberi apa? Isyarat-isyarat. Rasulullah memberi korina-korina ya, yang menguatkan bahwa nanti sepeninggalnya yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Jadi Rasulullah nggak menunjuk secara langsung, secara teks enggak, tapi Rasulullah ngasih isyarat-isyarat. Adapun Abu Bakar dengan nas teks, kalau aku mati siapa yang jadi? Umar bin Khattab, itu Abu Bakar. Kalau Umar beda lagi. Kalau Umar nunjuk 6 orang, biarkan mereka yang bermusyawarah. Sebelum Umar berkata seperti itu, wahai khalifah, istakhlif, segera tunjuk siapa khalifah setelahmu nanti. Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Tapi pada waktu itu Abu Ubaidah sudah apa? Sudah wafat. Ketika pada waktu itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjadi jenderal pasukan Islam ke negeri apa? Syam. Di Syam ada pandemi, namanya apa? Ta'un pada waktu itu. Sehingga beliau gugur, mengumpulkan 2 kesyahidan, syahid di medan jihad dan syahid ketika apa? Kena pandemi Ta'un tersebut. Ya, karena Abu Ubaidah, kenapa Umar kok berkata seperti itu? Kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah, nggak pakai 6 langsung dia. Mengapa? Kata Umar, karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, Abu Ubaidah ibnul Jarrah aminu hadil ummah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah manusia paling amanat dalam umat ini, manusia terpercaya dalam umat ini. Makanya kalau ada dia masih hidup, aku tunjuk dia jadi khalifah. Tapi karena sudah wafat, aku tunjuk 6 orang. Yang mana 6 orang ini dulu Rasulullah wafat dalam keadaan ridho dengan 6 orang ini. Siapa saja itu? Siapa saja itu? Siapa? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Awwam. 6 orang. Khusus Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita ceritakan ini ditambahi omongan sama Umar. Apa tambahnya? Begini temannya. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berhak jadi khalifah. Adapun dulu saya pecat dia jadi gubernur Baghdad, bukan karena dia tidak mampu dan bukan karena dia khianat. Masih ingat ceritanya itu kan? Kenapa Sa'ad bin Waqqas kok pernah diberhentikan? Jadi Sa'ad bin Waqqas itu dulu di zamannya Umar bin Khattab masih hidup, diserai oleh Umar menjadi panglima perang, jenderal perang dalam perang apa? Al-Qadisiyah. Jumlahnya kaum muslimin 4.000, jumlahnya orang Persia pada waktu itu 80.000. Bayangkan 4.000 lawan berapa? 80. Itu yang 4.000 tuh lupa sama cerita tadi. Sama lihat di Bidayah wa Nihayah bagaimana karomanya para sahabat dalam perang Qadisiyah. Itu kuda-kudanya kaum muslim itu nyebrang di sungai itu, berjalan di atas air. Banyak karomah-karomah yang Allah tampakkan dalam perang Qadisiyah itu. Yang dipimpin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. 4.000 sanggup merobek 80.000 dan tumbang mereka di Qadisiyah, di tempat namanya Al-Qadisiyah. Sampai-sampai para sahabat saking gemilangnya perang, menang telak. Pulang-pulang itu ada cangkirnya sahabat Nabi itu yang jatuh di sungai. Nggak mau rugi, maka dia selurupi cangkirnya itu di sungai itu dan ketemu. Artinya saking nggak rugi belas gitu, menang telak. Itu yang jadi pemimpin siapa tadi namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setelah menang perang itulah Umar bin Khattab menjadikan Sa'ad bin Waqqas pemimpin Irak karena sudah membebaskan, ya dikasih pimpinan Irak pada waktu. Nah, terus di demo, di demo dan diprotesi terus sama orang-orang Kufah dan sekitarnya. Akhirnya diberhentikan Umar, diganti yang lain. Nah, supaya orang itu tidak menganggap bahwa siapa tadi Sa'ad bin Waqqas itu orang yang nggak mampu. Umar itu khawatir orang menyangka bahwa Sa'ad bin Waqqas ini nggak mampu karena dulu pernah diberhentikan, makanya dikasih tambahan omong. Adapun dulu Sa'ad bin Waqqas saya berhentikan bukan karena dia khianat dan bukan karena dia tidak mampu. Nah, itu keutamaan yang nomor 2, ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi Ashabus Syura dan dia berhak jadi khalifah dan mampu jadi khalifah. 6 orang itu semuanya berhak jadi khalifah dan mampu jadi khalifah.
Hanya saja takdir Allah berjalan, yang jadi khalifah di antara 6 berapa? Berapa? Utsman sama Ali doang. Kan itu kan? Tapi pada dasarnya semuanya mampu. Kemudian keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibihi ikhbarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu au bi annahu syahid. Termasuk keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Rasulullah mengabarkan bahwa beliau syahid. Bahwa beliau apa? Syahid. Bismillah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dikabarkan Rasul bahwa beliau adalah syahid. Jadi Rasulullah itu dulu pernah naik bukit Hira, dekat gua Hira. Di situ itu Rasulullah sama beberapa sahabat. Terus Rasulullah berkata, Hira ini bergetar. Usbud Hira, tenanglah, kokohlah wahai Hira. Tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan orang-orang mati syahid. Nah, salah satu yang ikut tadi diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad ibn Auf, Sa'ad bin Zaid. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masuk di dalamnya. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini orangnya masih hidup, tapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa dia itu syahid. Statusnya seperti orang mati syahid. Itu keutamaan yang nomor 3. Keutamaan yang nomor 4, wa min manaqibihi sallallahu alaihi radhiyallahu anhu annahu awwal man rama bi sahmihi fi sabilillah. Keutamaan yang nomor 4, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melemparkan anak panahnya di dalam jihad fi sabilillah. Ya, jadi ini termasuk keutamaan beliau. Beliau mengatakan, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang Arab pertama kali yang berjihad menggunakan anak panah bersama Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kunna nahzu ma'an nabi wa ma lana ta'amun illa waraqis syajar. Saya pernah berperang bersama Nabi. Pada waktu itu sahabat tidak punya makanan sama sekali. Illa waraqis syajar, kecuali dedaunan dari pepohonan. Jadi Sa'ad bin Waqqas itu pernah ikut perang dengan Nabi. Para sahabat kehabisan bekal, habis, dan itu tempatnya di sana bukan di Indonesia. Indonesia banyak hutan. Di sana nggak ada hutan. Ya, kelaparan di tengah jalan, nggak ada makanan kecuali dedaunan. Ya, dedaunan sana bukan dedaunan Indonesia. Dedaunan di padang pasir di daerah sana, lembah-lembah sana itu. Hatta inna ahadana la yad'u ay inda qada'il hajat kama yad'ul ba'ir aw syat ma lahu khilqun. Kata Sa'ad bin Waqqas, saking enggak ada makanannya kami makan dedaunan, sampai kami ini kalau buang kotoran maka kami jumpai kotoran kami itu seperti kotorannya kambing. Jadi enggak ada airnya blas. Jadi ya tahulah kotorannya kambing kayak gimana, ya segitu itu. Ya. Jadi saking nggak ada airnya, sampai nggak ada lengketnya gitu loh. Ya, seperti kotorannya kambing, kata Sa'ad bin Waqqas. Ini menunjukkan bagaimana dulu para sahabat itu luar biasa. Makanya kita nggak mampu mengalahkan sahabat, meskipun kita sholat 1000 rakaat setiap hari, nggak mampu mengalahkan sahabat. Hamisan, yang nomor 5, keutamaan Sa'ad bin Waqqas, wa min manaqibihi annahu minas sabiqin al-awwalin lil Islam. Yang nomor 5, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perhatikan, laqad ra'aituni ana thuluthul Islam. Aku melihat bahwa diriku adalah orang ketiga yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Khadijah, yang ketiga Sa'ad bin Waqqas. Ya, maksudnya dari kalangan dewasa. Karena kalau dari anak kecil ada siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi awal-awal ini Sa'ad bin Waqqas masuk Islam awal-awal. Ya. Beliau tadi mengatakan, ya, laqad ra'aituni wa ana thuluthul Islam, yakni ar-rajul ats-tsalits fil Islam.
Orang ketiga pertama kali yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Wa yaqulu Sa'ad bin Waqqas ma aslama ahadun illa fil yawm alladhi aslamtu fihi ma aslama ahadun illa fil yawm alladhi aslamtu fihi wa laqad makathu sab'ata ayyamin wa inni la thuluthul Islam. Sama dengan tadi ya, bahwa beliau itu adalah orang ketiga yang masuk Islam. Abu Bakar, Khadijah, Sa'ad bin Waqqas. Awal-awal banget nih. Dan Sa'ad bin Waqqas masuk Islam melalui tangannya siapa? Sa'ad bin Waqqas masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang nomor 6, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna Allah taala asna alaihi fi kitabihi. Wah, ini luar biasa ini. Termasuk keutamaannya Sa'ad bin Waqqas, Allah turunkan ayat memuji dia. Ayat yang mana itu? Tahu nggak ceritanya? Itu surat Al-An'am ayat 52. Surat Al-An'am ayat 52. Itu ada ceritanya itu. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari mengharap wajah Allah. Jangan kau usir mereka. Nah, mereka ini siapa? Ada ceritanya. Ceritanya bagaimana? Begini. Jadi pada waktu itu kata Sa'ad bin Waqqas, saya sedang duduk-duduk bersama 6 orang. 6 orang itu Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku, ada Bilal, ada beberapa orang yang lemah-lemah itu. Dan Rasulullah SAW semangat mendakwai kaum kafir Quraisy. Rasulullah ingin mendakwai pejabat, bangsawan, orang kaya. Maka orang kaya, bangsawan, orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu mengajukan syarat. Jadi Rasulullah itu mendatangi orang-orang kaya-kaya, bangsawan, tokoh-tokoh kafir Quraisy, didatangi Nabi. Bukan didatangi Nabi, diajak ngomong sama Nabi. Pada waktu itu di sampingnya Nabi ada orang-orang lemah tadi itu. Ada Bilal, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah ngejak ngobrol mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad stop, ojo ngomong dulu Muhammad, stop. Aku nggak mau ngomong sama kamu kalau ada orang-orang ini. Direndahkan. Ada Bilal, budak, Abdullah bin Mas'ud, lemah. Terus ada laki-laki dari Hudail, diantaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas di situ. Stop Muhammad, jangan ngomong apa-apa dulu. Kalau kamu mau ngomong sama anak yang selevel, suruh pergi dulu orang kiri-kiri. Paham maksudnya ya? Ini orang-orang ini suruh sana, ngapain budak-budak di sini? Suruh pergi dulu. Kalau sudah pergi, baru kamu ngomong aku, monggo. Langsung Allah bela orang-orang lemah itu. Allah turunkan ayat dari langit. Surat apa? Al-An'am ayat 52. Jangan kau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari mengharapkan wajah Allah. Siapa mereka ini? Yaitu tadi 6 orang itu tadi yang disebutkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Bilal, Rajulun bin Hudail, dan ada beberapa orang lagi. Itu ya, surat Al-An'am ayat 52 itu pujian terhadap atau pembelaan Allah terhadap Abdullah bin Mas'ud dan teman-temannya. Kemudian Sabi'an ini yang luar biasa ini. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana mujabud du'a masyhuran bidzalik. Termasuk keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah doanya dikabulkan Allah. Oh, ada kisahnya itu. Dan terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya manjur. Gak ada yang berani kalau sama dia. Karena sudah pernah didoakan Nabi. Rasulullah pernah berkata, Allahumma istajib li Sa'ad bin Abi Waqqas idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah, ijabailah Sa'ad bin Abi Waqqas jika dia berdoa kepadamu. Dan itu terbukti. Ya. Pernah suatu ketika orang-orang Kufa ini datang ke Umar bin Khattab mengeluh, mengadu. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, ini Umar bin Khattab, ini Sa'ad bin Waqqas ini jadi imam kami, jadi gubernur Irak. Dia ini kalau sholat tidak pecus, sholatnya nggak sesuai dengan sholatnya. Bayangkan, mereka itu masuk Islam
Kapan Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islamnya kapan? Tapi itu tadi orang Kufah ini suka protes. Ya, menuduh bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas nggak jadi imam, gerakannya jelek, rukunnya kurang tepat. Diberhentikan sama Umar demi kemaslahatan. Terus dipanggil sama Umar, "Ya Sa'ad, syakau hatta dzakaru annahu la yusni yusalli. Ya Aba Ishaq, in haula yazum annaka la tuhsin tusalli." Wahai Abu Ishaq itu siapa? Sa'ad. Orang Arab itu kalau nyebut saudaranya penghormatan itu dengan cara apa? Di Arab kan enggak ada cak, bang, enggak ada cak, bang, Pak Le. Yo ada sih ya. Cuman kan mereka langsung ke nama biasanya. Tapi kalau ingin menghormati orang itu pakai apa? Kunyah. Ya Aba Ishaq. Sesungguhnya orang-orang Kufah telah menyangka dirimu itu enggak pecus sholat. Apakah iya? Subhanallah. Maka beliau menjawab, "Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah." Wallahi demi Allah, aku salat mengimami mereka dengan salat yang aku lihat dari Rasulullah SAW. Ini orang pertama kali masuk Islam. Di jagat raya masih kafir kabeh. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah Islam duluan, sudah ngerti dadek bengeknya Nabi. Kok diprotes sama orang yang baru-baru masuk Islam ini? Orang Kufah ini. Akhirnya mungkin hanya prasangka mereka, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Umar tetap bagus, hubungannya nggak jelek sama Sa'ad, ya. Dan Sa'ad nggak ngambek gara-gara diberhentikan, nggak ada zaman dulu ngambek kayak gitu. Karena mereka berjuang untuk Allah, bukan untuk Umar bin Khattab. Hatta Khalid bin Walid dipecat, nggak sakit hati. Keganasannya ketika perang, ketika jadi jenderal dengan ketika rakyat jadi prajurit biasa sama. Karena Khalid berperang bukan untuk siapa? Umar. Khalid berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipecat. Akhirnya Umar ingin menyelidiki benar enggak ini orang-orang Kufah, jangan-jangan yang ngawur ini. Akhirnya Umar ngutus delegasi, disuruh memantau gimana sih orang-orang Kufah ini. Dilihat. Maka utusannya Umar ini datang ke masjid-masjid, tanya gimana Sa'ad bin Waqqas. Baik Sa'ad bin Waqqas, enggak ada masalah. Orangnya dipuji-puji, kecuali memang ada orang-orang yang provokator itu. Di antara provokator itu adalah di sini disebutkan namanya adalah Usama bin Qatadah, punya kunyah Aba Sa'da. Dia ini mengatakan bahwa siapa tadi? Sa'ad bin Waqqas ini enggak pecus ngimami, kalau bagi ghanimah enggak adil, dia ini enggak jadi teladan yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu provokator itu. Dia dijelek-jelekkan, difitnah-fitnah. Akhirnya Sa'ad berdoa. Luar biasa doanya. Beliau berdoa dengan 3 hal. Ya Allah, Allahumma in kana abduka hadza kadiban qamariyaan wa sum'atan fa'atil umrahu. Ya Allah, jika hambamu itu berdusta, dia karena riya dan sum'ah, dia mengfitnah diriku, ya Allah, fa'atil umrahu, maka panjangkan umurnya ya Allah. Udah beda loh kalau dengan sampean. Kalau sampean matikan ya Allah, kan gitu. Kalau beliau ndak, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi sing bahaya sing terusane iki. Nek panjang umur tok tapi nek apik gak apa-apa kan gitu kan. Bahaya terusane gitu. Fa'atul umurahu, panjangkan umurnya ya Allah. Wa'atil faqrahu, dan panjangkan kemiskinannya. Wa'aridhu lil fitan, dan biarkan dia terpapar fitnah pada akhir hidupnya nanti ya Allah. Wallah, 3 doa ini terbukti semuanya. Itu nanti orang ini tua nggak mati-mati Pak. Sampai ininya itu begini. Ini diterangkan ya. Qala Abdul Malik mengatakan, wa ana ra'aitu ba'd qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Ini orang yang kena doanya siapa tadi? Sa'ad bin Waqqas ini lama nggak mati-mati. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi lama nggak mati-mati, sampai diterangkan sampai ininya itu jatuh Pak, jatuh begini, sampai ke apa namanya, ke saking apa namanya, saking tuanya nggak mati-mati, dan miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Dan setelah itu dia itu di akhir umurnya sudah tua gitu, suka godai anak-anak gadis perempuan, kena fitnah gitu. Tua padahal, kalau ada anak-anak gadis lewat diguyoni di itu sama dia. Karena kena doanya, dia sendiri tahu. Hadza li du'ai Sa'ad, aku tertimpa seperti ini karena kena doanya siapa?
Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya hati-hati. Da'watul madlum mustajabah. Doanya orang yang terzalimi mustajabah. Wa in kana kafiran, bahkan meskipun dia kafir. Ada hadisnya kan? Ittaqu da'watul madlum wa in kana kafir. Hati-hati, takutlah dengan doa orang yang kamu zalimi meskipun kafir. Ada orang Kristen, ada orang Nasrani, nggak salah, nggak apa, kita tempeleng, hartanya kita ambil, waduh, kena di dunia. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang azabnya Allah segerakan di dunia, nggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orang yang nggak tobat. Dua hal Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman. Orang kalau berbuat dolim gak usah nunggu di akhirat. Di dunia akan dikontan sama Allah, di cash. Ya, kalau kita berbuat dolim pasti kena di dunia, gak usah nunggu di akhirat. Di dunia lihatan pasti kena. Babani mu'ajjalani uqubatu ma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya. Yang pertama al-baghi, kedoliman. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Gak ada ceritanya anak durhaka terus hidupnya enak, itu udah ada. Pengen tahu saya mana orangnya, orang yang durhaka terus hidupnya enak? Gak ada. Gak ada. Ya, pasti akan disengsarakan Allah. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kalau orang tua sudah murka, binasa kau. Ya, itu makanya kita harus hati-hati ya. Nah, itu ada berapa keutamaan tadi? Totalnya 7 ya, 7. Nah, sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaqifuhu fil Islam. Sikap-sikapnya beliau di dalam Islam. Apa saja sikap-sikapnya beliau? Yang pertama ikhwatal iman, beliau adalah lambang dari wala wal bara, loyalitas kepada Islam tingkat tinggi. Ceritanya bagaimana? Begini. Ketika beliau masuk Islam, itu ibunya sedih. Dan ibunya bersumpah bahwa dia tidak akan makan, dia tidak akan minum sampai mati, sampai anaknya mau murtad lagi atau mau kafir dari agamanya Muhammad. Faqallahu ummuhu ma hadzal din alladhi ahdatsa. Agama apa ini wahai Sa'ad yang kamu ikuti dari Muhammad ini? Wallahi la akul wala ashrab hatta tarji ila ma kunta alai au amut. Demi Allah wahai anakku Sa'ad bin Waqqas, aku enggak akan makan, aku enggak akan minum sampai engkau kembali kepada agamamu, agama Quraisy. Dan manusia sepanjang masa akan mencelamu karena kamu bukan anak yang berbakti. Terus Sa'ad bin Waqqas ini baktinya luar biasa sama uminya itu. Ketika masih kafir, ketika belum ada Islam, itu berbakti luar biasa Sa'ad bin Waqqas. Tapi ketika diajak Nabi masuk Islam, diajak Abu Bakar masuk Islam. Terus ibunya itu tadi bersumpah, wahai Sa'ad, aku tidak makan, tidak minum sampai aku mati, kecuali kau harus pindah lagi kepada agama lamamu. Ya. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Itu Sa'ad bin Waqqas gak ngurus uminya, padahal sayang banget sama uminya, tetap gak mau murtad. Sampai uminya mengatakan, alaysa Allah ya'muruka bisalatir rahim? Bukankah agamamu yang baru yang dibawa Muhammad itu nyuruh kamu untuk menyambung tali rahim? Wa birril walidain, bukankah agamamu yang baru itu menyuruhmu untuk berbakti kepada orang tua? Wallahi aku gak akan makan dan minum sampai engkau kafir dengan ajarannya Muhammad. Wa makasat ummu ala dzalika salatan hatta khusyi alai minal juhud. Itu ibunya nggak makan, nggak minum 3 hari sampai pingsan. Sampai pingsan. Maka keluarganya mengatakan, wahai Sa'ad, kamu tega tak lihat ibumu seperti ini. Sudah kamu nuruto sama orang tua, mati loh ibumu ini. Dan dunia sepanjang masa akan mencelamu sebagai anak yang durhaka. Wallahi tidak bergeming, padahal sayang loh ini. Padahal Sa'ad bin Waqqas itu sayang banget sama ibunya, tapi tidak bergeming, tidak mau kafir lagi. Sampai karena peristiwa ini Allah turunkan ayat. Udah banyak loh ayat yang turun karena Sa'ad bin Waqqas ini.
Tadi surat apa tadi? Hah? Al-An'am 52. Sekarang ada lagi ayat yang turun karena Sa'ad bin Waqqas. Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Ini turun karena ceritanya tadi siapa? Sa'ad bin Waqqas. Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan susah payah dan menyapinya selama 2 tahun, agar engkau wahai manusia syukur kepada aku dan berterima kasih kepada kedua ibu bapakmu. Nah, itu hukum asal. Itu hukum asal seperti itu. Disuruh berbakti, disuruh taat. Ya, tapi ada kelanjutannya. Wa in jahadaka, jika keduanya bersungguh-sungguh berupaya untuk ala antusyrikabi, untuk menyekutukan aku. Meskipun kamu sayang ibu bapakmu, tapi kalau keduanya itu berupaya untuk membuat kamu melakukan kesyirikan, ya laisa laka bi'il fala tuti'huma, jangan kau taati. Itu karena ceritanya Sa'ad bin Waqqas sampai Allah turunkan ayat dari langit. Jangan kau taati Sa'ad. Maka Sa'ad gak mau. Meskipun ibunya pingsan-pingsan kepada ibu, gak mau. Itu menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Islam. Itu sikap beliau. Sikap yang lain, masalah infak. Oh, dia itu orangnya dermawan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu waktu haji wada. Haji wada berarti di mana posisinya? Di Madinah apa di Hudaybiyah? Ya di Mekah lah, gak usah dipikir. Namanya haji ya di Mekah. Pada waktu itu haji wada. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas orang mana sih? Orang Madinah kan? Ikut haji berarti mereka safar kemana? Ke Mekah. Ja'ani nabiyyu ya'uduni am hajjal wada' min waja'in istadjabi. Oh, mohon maaf, berarti ini bukan di Mekah ya, tapi Rasulullah datang ke Sa'ad bin Waqqas di tahun haji wada. Di tahunnya, bukan di peristiwanya, di tahun haji wada. Aku sakit keras. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waji' ma tara. Ya Rasulullah, engkau tahu keadaanku seperti ini, dalam sakit yang payah seperti ini. Wa ana dzumalin, sedangkan hartaku banyak ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku enggak punya anak kecuali satu perempuan. Aku enggak punya anak kecuali satu perempuan. Afa atasaduku bi thuluthi mali, aku ingin bersedekah dengan 2/3 hartaku. Dengan 2/3 hartaku. 2/3 berarti berapa persen? Berapa? Ya, jadi 100 dibagi 3 kan gitu kan ya. Terus 2/3-nya lah itu. Berarti kan apakah boleh saya infakkan 2/3 harta aku? Kata Rasulullah, lah, jangan. Terlalu banyak itu. Wasyatr nisf ya Rasulullah. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan. As-thuluth ya Rasulullah, 1/3 ya Rasulullah. Iya, 1/3 boleh. Was-thulutsu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Nah, ini dalil nanti wasiat nggak boleh lebih dari berapa? Itu ceritanya saat juga. Ya, wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Ya. Kata Rasulullah, innaka intadar warasataka ahniya khairun min antadarahum alatan fuqara. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Tetapi zaman berlalu, Sa'ad bin Waqqas tidak hanya punya putri saja, nanti punya anak laki-laki. Di antaranya anaknya kan Mus'ab bin Sa'ad bin Waqqas. Ada lagi nanti punya anak laki-laki. Ini cerita pada waktu itu. Tapi nantinya Sa'ad bin Waqqas juga punya keturunan yang lain. Kemudian di antaranya kepahlawanan beliau adalah Rasulullah pernah awal-awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Rasulullah pertama itu dan para sahabat, Rasulullah tidak meninggalkan pedangnya karena khawatir ada mata-mata masuk dan membunuh. Rasulullah malam-malam itu ngomong, andaikan saja malam ini ada sahabatku yang menjaga aku. Rasulullah ngomong sama keluarganya. Tiba-tiba di luar ada suara pedang. Man hadha? Sa'ad bin Waqqas ya Rasulullah.
saya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Ada apa wahai Sa'ad? Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah. Aku dari tadi gelisah, aku khawatir ada sesuatu yang akan menimpamu ya Rasulullah. Malam ini aku menjagamu. Padahal itu Nabi itu nggak ngomong sama dia. Di rumah istrinya, Nabi berkata, laita rajulan sholihan min ashabi yahrusuni lailah. Andaikan saja ada seorang lelaki soleh yang menjagaku pada malam hari ini. Ketika Rasulullah ngomong kayak gitu, di luar Rasulullah dengarkan suara apa tadi? Pedang. Kaget Rasulullah. Man, siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Rasul, "Maja abika? Ada apa saat kok kamu kesini?" Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah. Aku tadi gelisah, ketakut ada sesuatu menimpamu ya Rasulullah, maka malam ini aku ingin menjaga dirimu. Fada'ala Rasulullah tsumma nama. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Waqqas, kemudian Rasulullah tertidur. Ya, tadi kan Rasulullah mengatakan, andaikan saja malam ini ada lelaki soleh yang menjagaku. Langsung dijawab sama Allah. Siapa laki-laki soleh itu? Siapa? Sa'ad bin Waqqas. Kemudian diantara juga kepahlawanan beliau fitifaan Rasulullah fi ghazwati Uhudin. Beliau termasuk diantara sahabat yang menjadi benteng hidupnya Rasulullah di perang Uhud. Perang Uhud kan sahabat banyak yang apa? Kocar-kacir, lari gak karu-karuan itu kan. Sampai saking gentingnya perang Uhud itu sahabat membunuh sahabat. Tak ngerti musuh nggak, sampai bunuh-bunuhan. Saking paniknya. Hudzaifah ibnu Yaman, kalau nggak salah ya Hudzaifah ibnu Yaman, bapaknya Hudzaifah ibnu Yaman siapa namanya? Hudzaifah ibnu Yaman, bapaknya Hudzaifah siapa namanya? Hudzaifah termasuk yang gugur dalam perang Uhud karena dibunuh sahabat. Karena nggak tahu, saking apa? Gentingnya, saking nggak jelasnya perkara itu sampai terbunuh dalam perang itu. Lah, kemudian di antara orang yang membentengi Rasulullah ini Sa'ad bin Waqqas. Ketika orang-orang lari semuanya, Sa'ad bin Waqqas ini datang bersama Rasulullah membawa anak panah, melempar anak panah membela Rasulullah. Dan terakhir ya ikhwah, di sini yang terakhir adalah nasihat. Di antara nasihatnya Sa'ad bin Waqqas adalah ketika di zaman fitnah, zaman telah berlalu, Rasul wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, zamannya Ali kan terjadi fitnah, betul ya? Zamannya Utsman ya sudah terjadi fitnah akhir-akhir itu. Zamannya Ali terjadi fitnah, huru hara, ada perang apa namanya? Kemarin terakhir kita jelaskan ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang apa? Nahrawan. Manusia pada saling berebut. Di saat Ali wafat radhiyallahu anhu, Ashabus Shura yang masih hidup cuma Sa'ad bin Abi Waqqas. Seandainya dia jadi khalifah bisa. Itu paham maksudnya? Ketika sahabat Ali wafat yang dari 6 itu loh, yang masih tersisa siapa? Sa'ad. Dan Sa'ad bin Waqqas ini termasuk yang gak ikut fitnah. Dia gak ikut Jamal, dia gak ikut Siffin, dia apalagi Nahrawan gak ikut. Sampai anaknya datang. Ketika terjadi kekacauan itu di mana kira-kira Sa'ad bin Waqqas? Saya mau tanya, di mana kira-kira? Sa'ad bin Waqqas ada di lembah menggembala kambing. Orang-orang di sana lagi berebut, lagi perang-perang itu. Sahabat senior loh nih. Ini adalah di antara manusia di jagat raya pada waktu itu yang paling berat jadi apa? Khalifah. Kan dia kan nama Ashabus Shura. Tapi dia nggak ikut-ikutan. Dan bahkan ketika enam Ashabus Shura itu yang mengundurkan diri di antaranya siapa? Sa'ad. Masih ingat nggak ceritanya kemarin? Tolha mundur dikasihkan mohon maaf. Ya, Tolha mundur dikasihkan Utsman. Zubair bin Awam mundur dikasihkan Ali. Sa'ad bin Waqqas mundur dikasihkan Abdurrahman bin Auf. Sudah saya jelaskan itu kemarin, ya kan? Itu menunjukkan dia itu nggak rakus dengan kepemimpinan. Maka ketika zaman gonjang-ganjing itu, fitnah-fitnah, anaknya datang menemui ayahnya, yaitu Sa'ad bin Waqqas ini, membawa kambing banyak di lembah-lembah. Ayah, kenapa kau di sini? Itu di luar sana orang lagi rebutan kekuasaan. Kenapa engkau di sini? Bahwa engkau adalah satu di antara 6 orang yang dijamin masuk surga. Satu di antara 6 Ashabus Shura. Engkau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Dan engkau dulu punya pasukan besar yang menghantam Qadisiyah. Kenapa kau di sini nggak ikut hiruk pikuk di sana? Kata beliau, "Ya bunai, wahai anak, innallaha sami'tu Rasulullah yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
Innallaha yuhibbul abda taqiyyal khafiyal ghaniyya. Sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya dan tersembunyi. Sudah, aku nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut politik dan hiruk pikuk kekuasaan pada Allah. Itulah tentang Sayyiduna Sa'ad bin Waqqas. Semoga Allah meridhai beliau, semoga kita bisa meneladani beliau.